satu grandstand atau tribun penonton di sirkuit Formula E Ancol roboh diterjang angin dan hujan. Sejumlah evaluasi dilakukan dan perbaikan pun dikebut. Selamat siang, Saudara. Selain ketiga sorotan utama tadi, ada juga informasi soal dampak perubahan rute KRL Jabodetabek yang sempat mengakibatkan penumpukan penumpang di stasiun Manggarai. Sejumlah antisipasi pun disiapkan, terutama di hari kerja dan jam sibuk esok hari. Ya, selain itu, satu pekan menjelang gelaran Formula E di sirkuit Ancol, satu mobil replika dipajang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Jika Anda gemar bersuah foto, bisa memanfaatkan kesempatan ini. Saudara, inilah Kompas Siang bersama saya Radi Saputro. Dan saya Niluh Puspa. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Minggu pagi, petugas SAR meneruskan pencarian 25 penumpang dan ABK KM Ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kapal motor Ladang Pertiwi rute Pelabuhan Pautere, Makassar ke Pulau Kalmas, Kabupaten Pangkep, dilaporkan tenggelam di sekitar Selat Makassar pada Kamis dini hari. Selain melalui jalur laut, pencarian 25 korban hilang tenggelamnya KM Ladang Pertiwi juga dilakukan tim Basarnas Sulawesi Selatan melalui udara. Pencarian dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat tenggelamnya Ladang atau KM Ladang Pertiwi. Pencarian tim Basarnas diikuti Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Dan Saudara, informasi lebih lengkap kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Aprianto Jabri di Makassar, Sulawesi Selatan. Apri, selamat siang. Hari ini pencarian 25 korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi akan difokuskan di mana saja? Iya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Rencana memang untuk hari ini proses pencarian korban kapal tenggelam yaitu kapal KM Ladang Pertiwi. Di antaranya terdapat 3 titik pulau, yaitu titik pencarian sekitar Pulau Kalukuan, Pulau Pemantuan dan juga Pulau Pamalikan. Dan untuk jaraknya sendiri jika dari Kota Makassar mencapai 139 mil. Tentunya untuk jarak tempuh sendiri jika dilihat dari untuk durasi jam sendiri bisa memakan waktu sampai 20 jam Nilu dan juga saudara. Dan untuk hari ini juga tentunya proses pencarian masih terus dilakukan, dan pagi tadi juga proses pencarian dilakukan dengan menggunakan atau melalui jalur udara yang dilakukan oleh Basarnas Sulawesi Selatan, dalam hal ini Junaidi, dan juga tentunya didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Nah, untuk saat ini juga tentunya dari pihak Basarnas masih terus berupaya memberikan hasil yang terbaik dalam melakukan pencarian korban atas tenggelamnya kapal KM Landa Pertiwi. Nilu dan juga saudara, untuk mengetahui proses seperti apa pencarian korban, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesya Bandaran Utama Makassar bersama Kapten Yohanes Kosotedang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, untuk mengenai update terbaru bisa dijelaskan, apakah kapal yang tenggelam ini memang penyebab utamanya kehabisan bahan bakar atau ada faktor lain, Pak? Baik, terima kasih. Kami akan memberikan penjelasan terkait dengan tenggelamnya kapal ini, karena kapal ini kan melakukan pelayaran dari Pelabuhan Potre pada tanggal 25 Mei sekitar jam 18.30 menuju ke Pulau Pemantauan. Nah, dalam perjalanan ke sana ditempuh kira-kira sekitar 22 jam sampai ke pulau tersebut. Nah, namun setelah hari Kamis diperkirakan kapal itu akan tiba di lokasi tersebut, namun kapal itu belum sampai ke lokasi tersebut. Nah, kemudian pada hari Jumat siang keluarga korban itu datang melapor ke pihak petugas kami di Potre bahwa kapal yang berangkat dari Pelabuhan Potre itu pada tanggal 25 belum tiba di lokasi. Sehingga kami tim dari Sabandar langsung melaksanakan rapat, kemudian membentuk tim posko
dan juga menyampaikan kepada stasiun radio pantai dan Basarnas untuk segera melakukan pencarian. Dan saat ini... Baik Pak, untuk saat ini kan atau hari ini sedang dilakukan pencarian korban dengan melalui jalur udara, pemantauan jalur udara. Apakah ada terdapat atau terlihat puing-puing kapal Pak saat pemantauan yang dilakukan oleh Basarnas Sulawesi Selatan? Sampai saat ini belum ada laporan dari Basarnas kalau sudah menemukan puing-puing tersebut, karena pencarian masih tetap dilaksanakan di sekitar pulau-pulau di mana kapal itu mengalami musibah tenggelam. Baik Pak, nah ini kan kapal KM Lada Pertiwi ini bukan kapal penumpang ataupun kapal barang, tapi merupakan kapal nelayan. Apakah memang sebelumnya atau dari tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi dengan hal serupa yang terjadi saat ini Pak? Menurut informasi yang kami dapatkan juga pernah terjadi tahun 2018. Kapal itu berangkat dari Pelabuhan Potrek menuju ke Barang Lompo tahun 2018, mengalami juga kecelakaan yang sama, gitu Pak. Nah, lalu setelah dari kejadian ini, atau adakah langkah tegas atau proses yang akan dilakukan oleh pihak pelabuhan sendiri untuk sanksi yang akan diberikan kepada pihak ABK sendiri ataupun juga kepada nakoda kapal sendiri Pak? Baik, kami tidak henti-hentinya memberikan edukasi dan menghimbau kepada pemilik kapal yang ada di Pelabuhan Potrek agar supaya selalu menjaga kelautan kapalnya, agar supaya kapal-kapal yang melakukan pelayaran itu semua memenuhi persyaratan keselamatannya, dan juga kapal-kapal itu juga diperuntukkan untuk mengangkut barang ataupun muatan sesuai dengan peruntukan kapal itu sendiri. Nah, yang boleh mengangkut penumpang itu adalah kapal penumpang itu sendiri. Jadi kalau ada kapal yang mengangkut penumpang dan bukan kapal penumpang, itu berarti kan tidak memenuhi ketentuan, karena kapal penumpang itu kalau mau mengangkut penumpang harus memiliki alat-alat keselamatan yang lengkap yang harus tersedia di atas kapal sebelum kapal itu melakukan suatu pelayaran. Baik Pak, terakhir untuk data penumpang sendiri, adakah penumpang atau korban yang sudah ditemukan yang baru lagi Pak, atau seperti apa, dan berapa sebenarnya jumlah penumpang yang ada di kapal tersebut? Sesuai dengan informasi dari keluarga korban, kebetulan anaknya nakoda juragan kapal itu sendiri namanya Arfandi melaporkan kepada kami bahwa pada saat kapal itu berangkat dari Pelabuhan Potrek, kapal itu membawa 35 orang penumpang dan 7 ABK kapal. Jadi jumlahnya itu 42 orang. Jadi pada saat keluar dari Pelabuhan Potrek itu, kapal itu menyinggahi mengambil penumpang, dan itu tidak ada laporan kepada petugas yang ada di Pelabuhan Potrek pada saat keberangkatan kapal tersebut. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesya Bandaran Utama Makassar, Bapak Kapten Yohanis Kosotedang. Terima kasih Pak, sehat selalu. Dan tentunya Nilo dan juga saudara, hingga saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim Basarnas, dan tentunya kami akan terus memantau informasi terbaru yang akan kami sampaikan kepada Anda, Nilo. 25 korban masih dalam proses pencarian saat ini. Terima kasih informasi Anda, jurnalis Kompas TV Aprianto Jabri langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan memastikan KM Ladang Pertiwi yang hilang kontak di Selat Makassar saat menuju Kabupaten Pangkep tenggelam. Tim SAR kini masih mencari 25 orang penumpang dan anak buah kapal. Visual ini direkam anak buah kapal Tunda atau Tugboat saat menyelamatkan para korban tenggelam KM Ladang Pertiwi dari lautan. 17 orang berhasil diselamatkan. Salah seorang korban kapal tenggelam yang selamat bercerita, ia dan keluarga sempat terombak-ambing di lautan selama hampir 24 jam, sampai akhirnya diselamatkan. Para korban kapal tenggelam bertahan di lautan menggunakan triplex dan jerrycan. Bisa selamat, itu waktu kapal sudah mau tenggelam, saya dengan adik dan ibu, saya suruh emang loncat duluan. Jadi setelah itu mereka agak jauh, saya khawatir, saya tidak terlalu gabung mereka nantinya, jadi saya loncat juga. Saya berusaha berenang cari triplex, kemudian saya ambil itu jergen, saya ikat di triplex itu. Di triplex itu yang dipakai ibu sama adik untuk menampung selama jam
jam 12 siang itu sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi, satu malaman berarti ya? Malam, Pak. Satu malam lebih, karena pas jam 8 kita ditemukan oleh tarbot yang dari Bone, yang dari Munate menuju ke Morowali. Pak, sepengetahuan Bapak, penumpang lain di mana, Pak? Kenapa? Penumpang yang lainnya gimana? Kalau penumpang lain saya kurang tahu karena Mencar semua, Pak, ya? Itu sudah dihantam badai, kita tidak terlalu tahu penumpang yang mana lagi. Kenapa? Karena ombak itu 2,5 meter sampai 3 meter, apalagi kencang angin, kemudian hujannya juga deras, jadi kita tidak terlalu perhatikan. Tapi ada memang banyak memang penumpang, Pak, ya? Kurang tahu berapa jumlahnya, yang jelasnya ada penumpang. Pencarian masih terus dilakukan petugas SAR terhadap 25 penumpang dan ABK KM Ladang Pertiwi yang tenggelam. Saat tenggelam, KM Ladang Pertiwi membawa 42 orang penumpang dan ABK. Proses pencarian perkembangan untuk hingga saat ini malam ini dicari oleh KSR Kamajaya dari Basarnas kapal kami yang melakukan pencarian mulai dari tadi pagi hingga saat ini. Hasil masih untuk pencarian 25 korban. Dari 42 korban, 17. Sementara, dari informasi ke Syah Bandaran Potere Makassar, KM Ladang Pertiwi adalah kapal nelayan yang tidak memiliki izin angkutan barang maupun penumpang. Kalau status kapalnya itu, dia status kapal nelayan gitu, bukan kapal barang. Izin surat persetujuan pelayarnya itu ada di Sabanda Perikanan. Karena kapal nelayan Ladang Pertiwi itu datanya tidak pernah melapor, berangkatnya juga tidak pernah melapor, kegiatannya juga kami tidak pernah dilapor. Sebelumnya, kapal motor Ladang Pertiwi rute pelabuhan Potere Makassar ke Pulau Kalmas, Kabupaten Pangkep dilaporkan tenggelam di sekitar Selat Makassar pada Kamis dini hari. Kapal tenggelam diduga akibat cuaca buruk dan kehabisan bahan bakar. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Siang, saudara, kurang dari sepekan gelaran Formula E di Ancol, atap salah satu grandstand atau tribun penonton di sirkuit Formula E Ancol roboh diterjang angin dan hujan. Sejumlah evaluasi dilakukan dan perbaikan pun dikebut. Harapan dan doa terus tercurah agar putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, yang sudah 3 hari hilang di Sungai Arus Swiss segera ditemukan dalam keadaan selamat. Sebelum hanyut dalam derasnya arus, Eril sempat berteriak meminta pertolongan. Gue punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius, kamu harus coba. Dari Wings Food. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Muda bukan berarti aku nggak mampu. Aku latihan lebih keras, lawan panas dan keringat. Dengan Detoko, aku tetap segar untuk jadi lebih baik. Berani takutkan panasmu. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. Asik single atau double? Double lah! Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik.
Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Hotin Krim selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Krim, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, gak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Aku tertipu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Jangan salah pilih lagi, cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Gue punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius, kamu harus coba. Dari Wings Food. Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yang dikenal sebagai Car Free Day kembali digelar di sejumlah titik ibu kota. Bundaran HI di Jakarta Pusat kembali jadi lokasi favorit warga untuk beraktivitas di Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Meski sempat diguyur hujan pada Minggu pagi, kawasan Bundaran HI tetap diserbu warga Jakarta yang ingin beraktivitas luar ruang. Seperti pekan sebelumnya, Saudara, Car Free Day digelar dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Para pengunjung juga diimbau melakukan scan barcode Peduli Lindungi sebelum masuk ke area CFD. Sorotan selanjutnya, Saudara, atap salah satu grandstand atau tribun penonton di sirkuit Formula E Ancol roboh pada Jumat malam. Ketua Panitia Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni, mengatakan atap grandstand roboh akibat diterjang angin kencang dan hujan. Atap grandstand Formula E yang roboh langsung diperbaiki oleh petugas dan diperkirakan selesai dalam waktu dekat. Panitia memastikan tidak ada korban terkait dengan peristiwa ini. Sahroni mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk memperkuat struktur grandstand atau atap tribun yang lain. Sementara untuk tenda dan tempat duduk khusus VVIP dan VIP, Sahroni memastikan tak ada kendala dan sudah siap jelang perhelatan Formula E yang akan dimulai pada 4 Juni mendatang. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut penyelenggaraan Formula E sejauh ini tidak ada kendala berarti dan penyelenggaraan akan dilakukan sesuai rencana. Ajang balap mobil listrik Formula E akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni mendatang di sirkuit internasional E-Prix Jakarta, Ancol, Jakarta Utara. Ya, alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh warga Jakarta khususnya penyelenggaraan Formula E bisa berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah diatur ya, menghasilkan sesuatu yang baik bagi semuanya.
Perkembangan terkini soal kesiapan jelang balapan Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda di sana. Putu, selamat siang. Sudah sejauh apa perbaikan terhadap atap tribun penonton yang roboh? Ya, selamat siang Nilo dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini kondisi dari atap tribun yang roboh, kalau kami pantau tadi kami sempat mengambil visual beberapa dari jarak yang memang cukup jauh begitu, masih nampak atap tribun ini masih menutupi area kursi-kursi ataupun juga bangku penonton. Jadi kalau berdasarkan informasi, memang atap tribun ini rubuh pada tadi malam atau tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat karena diterjang angin kencang dan juga ada hujan yang juga cukup besar begitu dengan intensitas yang tinggi, sehingga tribun ataupun juga grandstand, atap grandstand yang nantinya akan digunakan oleh para penonton ini roboh. Sampai dengan saat ini kami pantau belum ada alat-alat berat ataupun juga petugas yang memang mulai memperbaiki ataupun memindahkan atap tribun yang roboh dari atas bangku-bangku penonton. Tetapi memang kalau mengutip dari pernyataan Ahmad Saroni selaku Ketua Panitia Formula E Jakarta, ini menyebut proses perbaikan memang akan segera dilakukan mengingat aktivitas ataupun juga penyelenggaraan dari ajang balap mobil listrik internasional ini tinggal kurang dari 1 pekan atau kurang lebih tinggal 6 hari lagi, yakni pada tanggal 4 Juni 2022. Lebih lengkapnya lagi, Nilu dan juga saudara, berikut pernyataan dari Ahmad Saroni, Ketua Panitia Formula E Jakarta. Pasti banyak bertanya tentang tribun yang roboh. Itu kejadian tadi malam jam 23.00-an, ada badai, angin kencang dan hujan luar biasa. Tapi pagi tadi langsung dikerjakan dan menjadi evaluasi baru, tambahan kekuatan untuk para grandstand dan tenda-tenda yang lain. Tapi kalau tenda untuk VIP semua aman terkendali dan sesuai dengan yang ada sekarang sampai tanggal 4 Juni 2022. Ya, saudara, seperti juga yang menjadi kata kunci seperti yang tadi disampaikan oleh Sahroni adalah evaluasi. Ini juga hal yang kemudian didorong ataupun didesak dari pihak DPRD DKI Jakarta sendiri, salah satunya dari fraksi PSI yang meminta agar pihak penyelenggara ini betul-betul memastikan keamanan dan juga keselamatan, baik itu dari sirkuitnya sendiri, kemudian juga sarana dan prasarana penunjang seperti juga bangku-bangku dan juga atap yang nantinya akan digunakan oleh tamu-tamu yang sudah membeli tiket. Karena sampai dengan hari ini, Nilu dan juga saudara, total tiket yang terjual ini sudah lebih dari 98%, artinya tinggal sedikit lagi sudah bisa sold out atau terjual habis, dengan animo masyarakat yang juga cukup tinggi untuk menonton ataupun menyaksikan perlombaan dari 20 lebih driver ataupun juga supir dari ajang ini dari 11 tim. Diharapkan juga keamanan dan keselamatan para penonton ini juga bisa terus dijaga dan ditunjang oleh para pihak penyelenggara. Nilo. Ini Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda. Saudara, penyelenggara ajang balap mobil listrik internasional Formula E menggelar pameran di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. 1 mobil replika dipajang untuk jadi tempat bersuah foto bagi masyarakat Jakarta yang sedang berolahraga di kawasan Bundaran HI. Bagaimana keseruannya, saudara? Berikut ini liputan dari jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan Veriska di kawasan HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor Bundaran HI. Tenang saudara, saya bukan mau balapan liar kok. Jadi helm yang saya pakai ini tentu saja bukan helm yang digunakan oleh para pembalap di ajang balap internasional mobil listrik yang akan diselenggarakan pada 4 Juni 2022 mendatang. Tinggal menghitung hari, jadi memang informasi untuk masyarakat terkait dengan penyelenggaraan mobil listrik ini juga jadi salah satu hal yang sedang dilakukan baik itu oleh pihak penyelenggara ataupun juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya ya ini tadinya sih kalau bisa saya pengen ngerasain banget gimana rasanya duduk di kursi driver atau supir yang nantinya juga akan diduduki oleh atlet-atlet internasional di ajang balap mobil listrik tersebut. Ini adalah salah satu replika mobil yang nantinya akan
digunakan oleh atlet-atlet internasional pada tanggal 4 Juni 2022. Memang sejumlah agenda ini sudah tercatat akan dilakukan, mulai dari persiapan, pelatihan, uji coba ini juga sudah dilakukan, nantinya akan dilakukan pada awal Juni, dan ini selain juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akan ada ajang Formula E atau ajang mobil balap listrik, tetapi juga untuk memberikan edukasi nih kepada masyarakat terkait dengan mobil listrik sendiri, mobil bermesin yang nantinya ini disupport atau menggunakan tenaga listrik. Nah, dari tadi yang kemudian tentu saja menarik adalah dengan adanya pameran pasti ada yang swafoto ataupun juga iseng-iseng gitu, selfie sama motornya. Kayak saya tadi ala-ala siapa tahu bisa jadi salah satu atlet di ajang balap mobil. Nah, ini kita samperin aja langsung. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke. Bapak Ibu boleh ke sebelah saya. Nah, Pak, Bu, saya mau nanya nih. Kalau tadi saya lihat seru banget selfie. Memang penggemar ajang mobil balap listrik atau gimana nih, Pak? Ya, kalau intinya saya sebenarnya ya untuk otomotif ya. Jadi biasanya kan saya nengok Formula One atau World Rally atau Superbike, MotoGP. Ya, ini penasaran sih, kok ada sih motor elektrik yang memang dibalapin gitu. Oke. Sebenarnya juga lagi hujan juga nih, Pak. Tapi tetap mampir dulu untuk lihat. Memang penggemar dan akan nonton nanti di bulan Juni atau gimana nih, Pak? Udah beli tiket belum? Kalau tiket terus terang belum. Cuma ya ini juga baru dapat kabar ya. Ternyata minggu depan ya acaranya ya. Jadi mungkin habis ini coba browsing deh di mana belinya. Penasaran. Tapi kalau kemarin kan kalau sirkuit di Ancol ya. Mungkin akan coba beli deh. Terus terang ya, kalau kayak ke Mandalika kemarin kan terlalu berat ya. Mahal di ongkos segala macam. Dengan adanya di Jakarta gini mungkin paling tidak sedikit terpuaskan lah hasrat kita untuk melihat secara live daripada dari TV gitu. Jadi harapan ke depan ya mungkin lebih diperbanyak deh. Memang bukan hanya satu orang saja, tetapi pameran ini yang nantinya rencananya akan diselenggarakan sampai dengan penyelenggaraan Formula E sendiri atau pada tanggal 4 Juni 2022. Ini disambut dengan cukup antusias. Warga DKI Jakarta yang tengah melakukan aktivitas di Hari Bebas Kendaraan ataupun juga yang biasa kita kenal dengan CFD ini juga mampir ke kawasan ini untuk sekedar selfie di samping replika mobil balap listrik yang nantinya akan berajang di ajang Formula E pada 4 Juni 2022. Niputu Trisnanda, Veriska, Kompas TV, Jakarta. Kompas yang akan kembali saudara dengan informasi dampak perubahan rute KRL Jabodetabek sempat mengakibatkan penumpukan penumpang di stasiun Manggarai. Sejumlah antisipasi pun disiapkan terutama di hari kerja dan jam sibuk esok hari. Harapan dan doa terus tercurah agar putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz yang sudah 3 hari hilang di Sungai Arus Swiss segera ditemukan dalam keadaan selamat. Sebelum hanyut dalam derasnya arus, Eril sempat berteriak meminta pertolongan. Saat tubuh terasa lemah, wajah tidak fresh, dan kurang semangat. Minum vitamin C biasa tidak cukup. Buang yang buruk, saatnya jaga yang baik. Vitalong C Zinc, vitamin C-nya beda. Dengan teknologi time release, diserap bertahap dan melindungi seharian. Cukup minum sekali, manfaatnya berkali-kali. Nyaman di lambung, jaga daya tahan tubuh dan buang yang lemah. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat,
perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Aku tertipu. Ngakunya keju. Ternyata air dan tepung. Jangan salah pilih lagi. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Kejunya asli, nutrisinya pasti. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Screen, awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. Top Coffee gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Beli 2 ekstra 1 Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legits. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya, selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Screen, awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Saudara, harapan dan doa terus tercurah agar putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, yang sudah 3 hari hilang di Sungai Are, Swiss, segera ditemukan dalam keadaan selamat. Sebelum hanyut dalam derasnya arus, Eril sempat berteriak meminta pertolongan. Jadi pada saat kejadian, informasi dari keluarga memastikan yang 2 sudah sampai, kemudian qadarullah tadi ada sesuatu yang mungkin tidak terduga. Terbawa hanyut dan Eril berteriak help. Jadi kemudian keluarga yang ada di pinggir itu segera berlari mencari. Nah, teriakan help ini terdengar oleh warga yang ada di pinggiran sungai dan menelepon polisi. Polisi dan tim SAR Swiss bergerak setelah teriakan permintaan tolong Eril didengar warga di sekitar Sungai Are pada Kamis waktu setempat. Namun, hingga kini nasib putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu belum juga diketahui. Upaya pencarian Eril terus dilakukan. Selain menyusuri Sungai Are, tim SAR Swiss juga menggunakan pesawat tanpa awak atau drone yang diterbangkan rendah, menyisir jengkal demi jengkal Sungai Are. Para penyelam juga dilibatkan, namun suhu rendah dan warna air yang keruh menjadi kendala pencarian. Tim SAR yang berjumlah sekitar 20 orang, terdiri dari unsur polisi sungai, polisi medis, dan pemadam kebakaran, adalah datang dari salju yang meleleh, sehingga kemudian relatif dingin suhunya. Dan biasanya salju yang meleleh itu ada kristal-kristal putih yang kadang-kadang membuat
warna air itu menjadi agak keruh sehingga kemudian menyulitkan penyelaman. Berenang di Sungai Are adalah aktivitas populer di kalangan warga lokal maupun wisatawan. Namun, memang tidak ada pengamanan khusus yang dilakukan otoritas tempat untuk menjaga mereka yang berenang di sungai ini. Selain itu, memang umumnya warga berenang pada musim panas saat suhu air tidak terlalu rendah. Nah, jadi kalau warga lokal itu sebenarnya berenang di sungai sepanjang tahun. Tapi kalau untuk wisatawan atau kebanyakan orang, itu mereka biasanya nunggu sampai musim panas. Jadi sekitar bulan Juli, Agustus. Nah, kalau bulan ini kan masih pengunjung musim panas. Sebenarnya suhu udaranya masih dingin ya. Saya aja masih pakai jaket. Terus kalau suhu air tentunya masih lebih dingin dibandingkan suhu udara. Jadi sebenarnya masih jarang yang berenang. Walaupun ada, tapi nggak banyak gitu ya. Nggak ada kekhususan buat penanggulang mencegah bencana gitu. Jadi warga pemerintah Swiss sebenarnya itu kayak bagiin flyer karena nama sungainya Are gitu kan, terus ada campaign namanya Are You Safe? Jadi seperti informasi aja bahwa berenang di Sungai Are itu ada risikonya dan hanya direkomendasikan untuk orang-orang yang benar-benar bisa berenang gitu kan. Jadi kalau misalnya harus ngelihat juga situasi kondisi cuaca saat itu dan harus kenal alamnya tentunya ya. Jadi kalau misalnya wisatawan mungkin sebaiknya bawa juga warga lokal teman ini, karena memang di Are pun nggak di semua tempat itu boleh berenang. Jadi ada titik-titik tertentu dan kita harus tahu kapan kita nyemplung ke airnya dan di mana kita keluar lagi dari sungai tersebut. Dan itu biasanya informasi kayak gitu hanya didapat dari warga lokal gitu. Meski demikian, pihak keluarga memastikan sebelum berenang, Eril dinilai sudah mengetahui informasi dan memahami situasi lingkungan dan siap secara fisik. Selain bisa berenang, Eril juga memiliki lisensi selam open water atau penyelaman di laut lepas. Nah, ini beberapa titik diperhatikan, titik mana bahkan titik jembatan langsung dicoret oleh, karena kalau lihat yang lain pengennya loncat di jembatan begitu. Nah, ini dianggap tidak aman dan dipastikan titik turunnya itu adalah turun yang ada tangga begitu. Jadi itu sudah dilakukan survei beberapa titik, jadi tidak langsung. Beliau bisa berenang begitu. Kemudian beliau juga punya sertifikat diving, jadi punya kemampuan untuk menilai dan mengukur arus, sehingga tadi hal-hal yang diperhatikan sebelum dilakukan. Secara fisik, mental siap, secara lokasi sudah dipastikan safety, tapi mungkin ada sesuatu hal yang di luar ukuran manusia. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga, kebetulan di hari itu debit air relatif lebih tinggi dibanding hari-hari sekarang. Kabar hilangnya Eril ini menjadi sorotan media lokal setempat. Berbagai media di Swiss memberitakan hilangnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril dan bahkan merinci ciri-ciri dan jenis pakaian yang dikenakan Eril ketika berenang di Sungai Are. Media menyebut Eril hilang di sekitaran wilayah Eichholz dan Marzili. Di lini masa Twitter juga beredar poster orang hilang untuk mencari Eril yang ditujukan utamanya untuk warga di Swiss. Poster yang ditulis berbahasa Jerman ini berisi identitas berupa foto, nama lengkap, tinggi badan, dan nomor kontak yang dapat dihubungi jika melihat Eril. 3 hari usai hilang di Sungai Are, Bern, Swiss, warga dari berbagai elemen menggelar doa bersama di Gor Saparua, Kota Bandung, Sabtu malam. Keluarga besar Ridwan Kamil juga menggelar doa bersama agar Eril segera ditemukan dalam keadaan selamat dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, yang hilang di Sungai Are, Swiss terus berlanjut. Perkembangan pencariannya diperbarui setiap hari oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Bern lewat laman kemlu.go.id. Dari foto-foto yang dirilis oleh KBRI Bern pada 28 Mei, orang tua Eril, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia terus memantau proses pencarian yang dipimpin oleh Kepolisian Maritim Bern, didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Haddad.
Pada hari ketiga, pencarian melibatkan kapal, drone yang dilengkapi sensor panas tubuh dan para penyelam yang menyisir sepanjang Sungai Are. Namun hingga Sabtu sore waktu setempat, pemuda berusia 23 tahun itu belum kunjung ditemukan. Kami akan kembali, saudara. Ada informasi dampak perubahan rute KRL Jabodetabek sempat mengakibatkan penumpukan penumpang di stasiun Manggarai. Sejumlah antisipasi pun disiapkan, terutama di hari kerja dan jam sibuk esok hari. Top Coffee gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Beli 2 ekstra 1 Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legits. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Gue punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius, kamu harus coba. Dari Wings Food. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Crescent Relax kayu putih. Minyak kayu putih eucalyptus. Yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa. Bisa ngeroll, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Kembali di Kompas Siang, kali ini bersama saya Radi Saputro. Saudara, mulai Sabtu 28 Mei, kereta komuter lain atau kereta rel listrik KRL Jabodetabek mulai menerapkan rute baru karena perubahan sistem persinyalan atau switch over kelima. Namun akibatnya penumpang jadi membludak di stasiun Manggarai.
siap-siap untuk berangkat lebih awal. Mulai 28 Mei lalu, stasiun Manggarai jadi lebih padat dibanding hari-hari sebelumnya. Penumpang KRL komuter lain yang transit di stasiun ini menumpuk bahkan sampai berdesakan saat berpindah peron. Memang mulai 28 Mei KRL Jabodetabek menerapkan rute baru akibat perubahan sistem persinyalan atau switch over kelima. Perubahan rute terjadi untuk KRL lintas Depok, Bogor, Cinambo, kini melayani sampai ke stasiun kota. Sedangkan untuk ke Sudirman, Tanah Abang, Angke, dan Duri, penumpang harus transit dan berganti kereta di stasiun Manggarai. Sementara untuk KRL lajur Cikarang Bekasi tidak lagi menuju stasiun Jakarta Kota, tetapi dialihkan ke stasiun Angke dan Kampung Bandan via Manggarai atau Pasar Senen. Penumpang Cikarang atau Bekasi kini harus transit di stasiun Manggarai untuk menuju stasiun Jakarta Kota. Sementara KRL rute Bogor Angke atau Jatinegara resmi dinonaktifkan. Perubahan rute ini adalah perubahan jangka panjang untuk mendukung rencana besar stasiun Manggarai yang akan dijadikan stasiun sentral dan stasiun subtransit yang nantinya juga melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Selain karena perubahan rute, penumpukan penumpang juga terjadi karena perubahan peron di stasiun Manggarai. Tak sedikit masyarakat yang bingung saat harus berpindah kereta dan peron, terlebih saat ini stasiun Manggarai memiliki sejumlah peron yang terbagi di 3 lantai. Masih bingung ya, karena kan ini awal-awal, tapi nanti juga jadi terbiasa sih. Tapi yang paling penting sih kasihan juga sama orang-orang yang kerja di Sudirman kan. Kalau kita-kita yang masih kerja di Jakarta Pusat mungkin masih bisa lah ya, lewat Jakarta Kota, itu aja. Paling membingungkan, yang kesulitan yang kakak alami ya, rutenya. Apalagi kalau misalnya kita mau buru-buru, jadinya kan mau nggak mau di Manggarai dulu dong. Lumayan ngalamin kebingungan, saya baru tahu kalau jalur 1 udah nggak ada ke arah kota lagi, ternyata baru jalur 11 ya. Jadi cuma itu doang sih. Kalau dari rute-rute yang berubah, kakak merasa bingung nggak atau sulit nggak? Enggak, karena saya nggak pernah ngambil rute lain kecuali ke arah kota doang. Sosialisasi mutlak diperlukan untuk memudahkan pengguna KRL, apalagi pada hari-hari kerja dan jam-jam sibuk. Pihak PT Kereta Komuter Indonesia berjanji akan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di stasiun Manggarai. Memang tadi banyak masukan ya, Mbak Ana kok jadi ribet dan yang lainnya. Tetapi ini datang dari mereka yang memang benar-benar belum pernah transit di stasiun Manggarai. Dengan demikian, kami menebalkan petugas-petugas untuk mendampingi pengguna jasa komuter lain agar semakin terbiasa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun ini. Untuk antisipasi banyaknya penumpang yang melakukan transit di Manggarai, di jam-jam sibuk kami menyiapkan kereta luar biasa, feeder, yang dapat kami jalankan, yang di-standby-kan di Duri, Bukit Duri, sehingga itu bisa masuk ke Manggarai untuk melakukan rekayasa baik ke Angke, Kampung Bandan, ataupun ke Jakarta Kota. Setiap perubahan memang perlu adaptasi. Berangkatlah lebih awal agar Anda tidak terlambat. Jika Anda bingung, bertanyalah kepada petugas di stasiun dan dengarkan pengumuman jika ada perubahan peron saat akan berganti kereta. Tetap disiplin menggunakan masker karena potensi penularan COVID-19 masih ada. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di stasiun Manggarai, Jakarta. Triksi, kemarin penumpang membludak di stasiun Manggarai. Lalu hari ini, siang ini kondisinya seperti apa? Masih adakah penumpang yang bingung? Jadi kalau untuk hari ini, kalau misalnya dilihat semakin siang ini penumpang di stasiun Manggarai atau pengguna KRL ini semakin bertambah banyak ya. Ini terlihat dari penumpang-penumpang yang melakukan transit terutama dari jalur lintas Bogor ke lintas Cikarang. Nah, untuk situasi terkini akan ditunjukkan oleh juru kamera saya Yohan Bagja. Nah, ini keramaian-keramaian yang terjadi pada saat transit, Radi dan juga saudara. Jadi karena memang sudah tidak melalui lintas rel lagi untuk transit, jadi di tempat inilah atau tempat kami melaporkan terjadi keramaian, terjadi antrian, bahkan terjadi penumpukan pengguna KRL yang saat melakukan transit dari jalur layang atau dari lintas Bogor yang akan transit ke jalur bawah yaitu lintas Cikarang. Tadi juga sempat dilakukan penutupan sebentar oleh petugas agar penumpang tidak turun atau transit ke lintas Cikarang terlebih dahulu karena untuk mengantisipasi, maksud kami untuk mengurai kepadatan yang terjadi di bawah
atau di jalur Cikarang tersebut. Tapi ketika sudah mulai terurai, sudah mulai teratasi kepadatannya, baru dibuka kembali untuk pintu-pintu transitnya. Nah, kemudian kalau misalnya dibandingkan dengan kemarin, memang hari ini bisa dikatakan lebih kondusif, Radi dan juga saudara. Dari penumpukan penumpang ini juga terjadinya hanya sebentar saja, tidak terjadi begitu lama. Jadi seperti ini saat ini sudah mulai terlihat sepi lagi pada saat transit. Jadi ketika mereka sudah naik ke peronnya masing-masing dan kereta ini juga sudah mulai datang lebih cepat jika dibandingkan kemarin, maka dari itu antrian panjang ini juga sudah tidak terjadi dalam waktu yang lama. Penumpukan ini juga tidak terjadi dalam waktu yang lama. Jadi bisa dikatakan di penerapan rute baru di hari kedua ini bisa dikatakan lebih kondusif. Dari hasil evaluasi kemarin, hari pertama, memang disebutkan yang menyebabkan penumpukan dan juga lamanya kereta api kereta KRL yang datang ini adalah karena adanya pengurangan kecepatan pada saat akan memasuki stasiun Manggarai maupun juga pada saat keluar dari stasiun Manggarai. Jadi ada pengurangan kecepatan hingga hanya 20 km per jam saja jalannya kereta, maka inilah yang kemudian menyebabkan kereta-kereta lainnya di belakang harus menunggu sinyal masuk berikutnya, kemudian harus menunggu di stasiun maupun juga datang ke stasiun ini dalam waktu yang lama. Nah, ini yang kemudian dikeluhkan oleh penumpang atau pengguna KRL pada penerapan hari pertama kemarin, Radi dan juga saudara. Dan pada hari ini kami juga masih mendapati ada juga pengguna-pengguna KRL yang pasti rasanya kebingungan, bukan hanya dari rutenya saja yang berubah, tapi juga dari perpindahan jalur atau perpindahan peron, ini juga masih banyak yang bingung. Jadi masih ada kami menemui penumpang atau pengguna KRL akhirnya bertanya kepada petugas-petugas yang ada, karena memang petugas-petugas yang cukup banyak ini juga dikerahkan, disiagakan di beberapa titik untuk dapat mengakomodir, untuk dapat membantu pengguna KRL yang kebingungan. Nah, berikut kutipan wawancara kami dengan sejumlah pengguna KRL. Semoga perubahan rute kereta sampai selanjutnya lebih terarah. Jangan sampai ada penumpukan di satu titik. Karena bila terjadi seperti itu terus akan mengganggu mobilisasi kita untuk bergerak ke arah yang kita tuju. Kalau untuk saya pribadi sih lebih ke ruwet juga sih ya. Karena kan kalau saya dari Tangerang sendiri kan biasanya tinggal dari Duri langsung ke arah Bogor. Cuma untuk sekarang kayaknya nunggu lagi yang dari Manggarai masuk segala macam, jadi lebih ruwet dan bakal lebih padat juga sih kayaknya nih. Berdampak banget sih karena kayak tadi udah berapa kali nggak kebagian kereta ya, karena penuh terus. Jadi yang pada transit juga kan semuanya di sini. Jadi juga susah buat dapat keretanya, benar-benar numpuk banget. Selain evaluasi, tentu sejumlah antisipasi ini juga dipersiapkan dan akan dilakukan mengingat besok adalah hari Senin, yang artinya adalah waktu kerja. Jadi pengguna KRL yang biasanya, maksud kami biasanya pekerja yang menggunakan KRL tentu akan melakukan adaptasi pertama kali pada hari Senin. Jadi antisipasinya adalah pada jam-jam sibuk, rangkaian kereta dengan 10 dan juga 12 kereta ini akan dikerahkan, akan dioperasikan pada jam-jam sibuk agar kapasitas yang cukup banyak ini dapat membawa penumpang lebih cepat dan tentu akan mengurangi waktu tempuh. Nah, ini terkait kecepatan kereta ini juga yang terus dievaluasi karena hari ini juga sudah mulai ditingkatkan kecepatannya, Radi dan juga saudara. Jadi jika pada hari ini bisa dikatakan sudah lebih baik dalam beradaptasi di hari kedua, maka di hari ketiga ini juga diharapkan kecepatan kereta akan ditingkatkan kembali dan kemudian akan memangkas waktu tempuh dan memberikan perjalanan yang lebih cepat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Radi. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Kota Bandar Lampung dikenal memiliki potensi beragam hasil produk UMKM, mulai dari kerajinan tangan hingga olahan kuliner. Sejumlah wali kota pun mengapresiasi potensi tersebut yang dinilai mampu meningkatkan ekonomi warga dan pendapatan asli daerah. Sabtu pagi 28 Mei, 58 wali kota se-Indonesia bersepeda santai di kota Bandar Lampung. Dimulai dari kantor pemerintahan kota Bandar Lampung menuju sentra UMKM Taman Soekarno. Wes Bareng merupakan rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia atau APEKSI yang ke-22. Tiba di lokasi sentra UMKM,
Sejumlah wali kota langsung memburu produk khas Lampung, mulai dari kerajinan tangan, pakaian, hingga olahan kuliner. Bobi Nasution, salah satu pemimpin kota yang hadir menilai, potensi UMKM Kota Bandar Lampung cukup besar. Diyakini mampu meningkatkan ekonomi warga dan pendapatan asli daerah. Kegiatan formal yang ada, tapi kegiatan yang untuk membangkitkan ekonomi tadi kita lihat hampir 1 kilo tuh ya. Hampir 1 kilo tadi kita disuguhkan jajanan yang ada di Bandar Lampung, mulai dari kuliner sampai kerajinan tangan itu sangat luar biasa. Dan saya rasa kemarin Pak Bima Arya juga sudah menyampaikan kira-kira potensi ekonomi selama 3 hari ini naik berapa nilainya, kemarin sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini terus salah satu cikal bakal membangkitkan kembali ekonomi di Bandar Lampung setelah pandemi COVID ini. Sebagai tuan rumah, Wali Kota Eva Dwiana mengapresiasi antusiasme Wali Kota se-Indonesia yang memburu produk UMKM karya perajin Lampung. Antusias dari UKM kita juga dilihat oleh Bapak-Bapak dan Ibu Wali Kota se-Indonesia. Dan Bunda berharap kepada semua UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung, dengan kesabaran kita, insya Allah PRD kita akan naik melalui UKM Kota Bandar Lampung. Tadi kemarin Pak Bima sudah bilang bahwa kita lebih cinta dengan produk Indonesia, lebih cinta produk sendiri. Nah, dengan cara kita ikut pameran di sana, di sini, di sana, dan juga kita Kota Bandar Lampung, insya Allah kita diundang oleh Belgia untuk mempromosikan hasil daerah kita. Tak hanya itu, lewat pertemuan wali kota se-Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi antar pemerintah kota untuk saling mendorong dan mendukung produk UMKM di setiap daerah, sehingga mampu mewujudkan instruksi Presiden Jokowi, yakni bangga menggunakan produk buatan lokal. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Setelah jeda ada informasi dari mancanegara. Sebuah acara amal gereja di Nigeria Selatan berubah jadi tragedi. Gara-gara aksi saling dorong, sedikitnya 31 orang tewas. Punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius, kamu harus coba. Dari Wings Food. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Wonderful world. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. What are you doing? Awesome is what I'm doing. Awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. Diabetasol Sweetener, pengganti gula, bantu kontrol gula darah. 0 kalori, 0 gula. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. What are you doing? Awesome is what I'm doing. Awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone.
kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. Waktu rehat lebih berkualitas dengan mengikuti berbagai informasi paling dinanti. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Perdagangan segera menstabilkan harga minyak sawit. Berita dari seluruh negeri. Putusan pemerintah melarang ekspor batu bara menjadi Sapa Indonesia Malam. Setiap hari live di Kompas TV. Didukung oleh Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Informasi dari mancanegara di Kompas Siang, Saudara. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyerukan semua warga untuk melawan aksi kekerasan yang menggunakan senjata api, apalagi kejahatan yang dipicu oleh kebencian. Seruan melawan kejahatan karena kebencian ini disampaikan Kamala Harris pada hari Sabtu waktu setempat saat menghadiri pemakaman korban serangan rasis pria bersenjata di supermarket Buffalo pertengahan Mei lalu. Akibat serangan itu 13 orang tertembak. Kasus ini kini diselidiki oleh otoritas federal sebagai kejahatan kebencian. I cannot even begin. There's a through line. What happened here in Buffalo, in Texas, in Atlanta, in Orlando? What happened at the synagogues? And so this is a moment that requires all good people, all God-loving people, to stand up and say, we will not stand for this. Enough is enough. We will come together based on what we all know we have in common, and we will not let those people who are motivated by hate separate us or make us feel fear. Usai menghadiri acara pemakaman korban penembakan di Buffalo, New York, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris juga menyoroti soal aturan kepemilikan senjata api yang seringkali disalahgunakan, utamanya dalam kejahatan karena kebencian. Kamala Harris menyebut pemerintah Amerika Serikat mendorong pelanggaran kepemilikan senapan jenis senjata serbu standar militer untuk warga sipil. Everybody's got to stand up and agree that this should not be happening in our country and that we should have the courage to do something about it. On the issue of gun violence, I will say, as I've said countless times, we are not sitting around waiting to figure out what the solution looks like. You know, we're not looking for a vaccine. We know what works on this. It includes, let's have an assault weapons ban. You know what an assault weapon is? You know how an assault weapon was designed? It was designed for a specific purpose, to kill a lot of human beings quickly. An assault weapon is a weapon of war with no place in a civil society. Background check. Why should anyone be able to buy a weapon that can kill other human beings without at least knowing, hey, has that person committed a violent crime before? Are they a threat against themselves or others? That's just reasonable. It's just reasonable. We do that saying you have to have a license to drive a car. You have to be of a certain age to buy a six-pack. Beralih ke informasi dari Nigeria, sebuah acara amal gereja di Nigeria Selatan pada hari Sabtu waktu setempat berubah menjadi tragedi. Aksi saling dorong terjadi saat warga berebut bantuan, menyebabkan 31 orang tewas dan 7 orang terluka. Seorang saksi menyebut korban tewas termasuk seorang perempuan hamil dan sejumlah anak. Polisi mengatakan tragedi bermula saat warga menyerbu acara amal yang diselenggarakan oleh Gereja Pantekosta Majelis Raja di negara bagian Rivers untuk
mendapatkan sejumlah bantuan. Menurut polisi, acara amal seringkali berubah menjadi tragedi akibat warga berebut mendapatkan bahan pangan gratis karena angka kemiskinan yang tinggi. Kita tinggalkan mancanegara, setelah jeda informasi lainnya akan hadir di Kompas Siang. Di antaranya meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK memicu kekhawatiran para pedagang dan peternak hewan. Bupati Kediri pun tengah mempertimbangkan untuk menutup sementara seluruh pasar hewan. Kami segera kembali. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah Indomie dan sambal pedas sedap. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. I see trees of green and clouds of white. The ground will stay, the dogs say goodnight. I see trees of green, red roses too. I see them bloom and I think to myself, what a wonderful world. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak. Ma, lihat. Hei, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Top Coffee gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Beli 2 ekstra 1 Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legits. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Top Coffee gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Beli 2 ekstra 1 Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legits. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak.
Saatnya kita simak cerita dari penjuru Indonesia dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini ada sejumlah informasi menarik dari wilayah Kediri, Jawa Timur yang akan disampaikan jurnalis Kompas TV Iva Yunika dari Biro Kediri. Iva, silahkan informasi dari sana. Ya, selamat siang tadi dan saudara. Ada dua informasi yang kami sampaikan. Yang pertama yaitu Bupati Kediri menyiapkan rencana penutupan pasar hewan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyusul temuan 76 sapi di 8 desa yang terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku dan terutama mengurangi kerugian para peternak dan pedagang. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana tengah menyiapkan rencana penutupan pasar hewan di Kabupaten Kediri, menyusul temuan 76 sapi di 8 desa yang terindikasi menderita penyakit mulut dan kuku atau PMK. Menurut Bupati Kediri, penutupan adalah langkah efektif untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, mengingat penularan PMK yang cepat. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri mengaku kecolongan dengan ditemukannya 1 ekor sapi dari Jombang yang mengalami suspek PMK di pasar ini. Jika hal ini dibiarkan, pihaknya khawatir para pedagang dan peternak justru akan mengalami kerugian yang lebih besar di Idul Adha Juli mendatang. Ini dalam waktu 4 hari terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Memang dari para teman-teman pedagang pastinya akan keberatan karena ini berkaitan dengan kebutuhan hajat hidup teman-teman pedagang. Tapi di satu sisi banyak pertimbangan mengingat bulan Juli, awal Juli nanti akan ada Idul Adha, di mana perputaran sapi pasti sangat tinggi. Jangan sampai pada saat momentum tersebut kasus sedang tinggi-tingginya. Maka menjadi bahan pertimbangan kami yang ada di Forkopimda, saya dengan Pak Kajari, saya dengan Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD, Kepala Dinas Peternakan, kita mulai mempersiapkan untuk penutupan pasar hewan. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tengah berupaya melakukan penyembuhan terhadap 76 sapi yang diindikasi menderita PMK di Desa Medowo, Banaran, Asmorobangun, Sukoharjo, Besowo, Kebun Rojo, Dukuh, dan Cendono. Lockdown diberlakukan selama 2 pekan sesuai masa inkubasi virus tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, sejumlah seniman seni rupa di Kota Kediri, Jawa Timur berkumpul menggambar dan melukis objek bersejarah di Kota Kediri. Ini dilakukan untuk merayakan Bulan Menggambar Nasional. Belasan perupa dari komunitas kita ngumpul bareng di halaman Perpustakaan Umum Kota Kediri. Mereka merayakan Bulan Menggambar Nasional yang diperingati setiap bulan Mei. Dalam ajak ini, para perupa kompak menggambar objek-objek bersejarah di Kota Kediri, seperti Jembatan Brookover dan Brantaste Kediri, atau jembatan lama yang berusia 152 tahun. Ada pula Gereja Merah, bangunan cagar budaya yang hingga kini masih menyimpan kitab Injil kuno tahun 1867. Juga Monumen Kediri Shu yang menggambarkan kegigihan Komandan Peta Sudanko Supiriyadi. Gua Selomangleng yang menjadi tempat pertapaan Dewi Klisuci juga tak luput dari goresan cat air para perupa. Meski kompak dengan tema gambar yang sama, para perupa menggunakan teknik yang beragam, di antaranya teknik lukis, sketsa, serta penggabungan teknik lukis dan seni origami. Temanya sejak awal kemarin kita nggak ada ngangkat apa-apa sih mas, cuma kemarin nggak tahu teman-teman kepikirannya naiknya mau dius gambar objek-objek yang ada di Kota Kediri, terus kita ngeplot beberapa ini, akhirnya ya jadi jembatan baru, jembatan lama, ada Masjid Agung, ada water torrent. Ajang Bulan Menggambar Nasional sendiri bagi para perupa merupakan ajang pemanasan setelah lama vakum akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya mereka akan menggelar event yang lebih besar serta pameran-pameran untuk mewadahi karya perupa di Kota Kediri yang semakin berkembang pesat. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Ya, Radi dan saudara, itu tadi dua informasi dari Kediri, Jawa Timur. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Iva Yunika, jurnalis Kompas TV dari Kediri, Jawa Timur dalam Cerita Nusantara.
Informasi selanjutnya, kasus dugaan penganiayaan pegawai restoran di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur oleh anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman, terus bergulir di kepolisian. Selain memproses hukum, kuasa hukum korban juga berencana melaporkan perbuatan Beni Kaburharman ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Dugaan penganiayaan yang dilakukan Beni Kaharman kini tengah jadi sorotan. Sebagai anggota DPR RI, perbuatan Beni dianggap dapat menjadi presiden buruk. Dalam wawancara di Kompas Petang Sabtu kemarin, korban melalui kuasa hukumnya berencana melaporkan perbuatan Beni Kaharman ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Akan mempertimbangkan juga, ya, sesegera mungkin kita akan mengadukan ini juga ke Mahkamah Dewan Kehormatan. Jadi jalur perspektif justice restoratif atau perdamaian itu adalah salah satu pilihan. Tetapi bahwa bukan berarti peristiwa pidananya harus hilang. Tidak bisa. Kita harus lanjutkan perkara ini. Oh, jadi ini harus menjadi presiden buruk. Menurut saya perilaku arogansi pejabat publik itu harus dilawan dengan cara yang beradab. Namun hingga kini Majelis Kehormatan Dewan DPR RI belum mendapat laporan resmi terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Beni Kaharman. MKD berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kami sampaikan bahwa hingga hari ini MKD DPR RI belum menerima laporan ya, terkait masalah tersebut. Kami baru menerima informasi dari kedua belah pihak melalui media massa. MKD berharap kedua belah pihak bisa menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Karena kalau kami baca berita, sepertinya ini diawali masalah miskomunikasi. Dugaan penganiayaan yang dilakukan Beni Kaharman terjadi di restoran Maicenggo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Yang jadi pangkal masalah, Beni merasa diperlakukan tidak pantas terkait pemindahan dirinya dari meja VIP restoran. Meski mengakui marah, Beni membantah telah menampar pegawai restoran. Saya tanyakan itu, apa alasannya? Tapi Bapak menduga seperti itu, Pak ya? Saya tidak menduga itu. Saya merasa diperlakukan secara tidak manusiawi. Saya dihina dengan perlakuan begitu. Dibilang kok ditampar 3 kali, tampar gimana? Saya hanya gini, saya mau gini ya, saya udah tampar. Saya tahu. Itu. Sehingga mungkin waktu saya bilang begini ya, mungkin di TV itu tampar. Lihat aja, cek visum aja. Terkait pelakuan tidak pantas pegawai restoran, kuasa hukum pelapor pun mengeluarkan bantahan. Bukan membuat Bapak tersinggung. Mohon maaf sebelumnya lagi. Mungkin Bapak bisa move table ke meja yang sebelah. Karena meja ini ada yang memesan grup. Mohon maaf sebelumnya. Kira-kira kalimat ini adalah sebuah kalimat penghinaan atau tidak? Mari kita lihat. Publik bisa melihat. Ini kan proses pelayanan standar. Sekaligus saya mau menjelaskan bahwa pada saat proses dialog itu, klien saya dan manajemen itu selalu menggunakan kata mohon maaf. Itu mohon maaf itu proses standar, bukan minta maaf atas sebuah kesalahan. Tidak, ini perlu diluruskan. Saya kira gitu. Meski demikian, Beni berencana melaporkan balik korban ke polisi karena telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Penyidikan dugaan penganiayaan oleh Beni Kaharman terus bergulir. Selain rekaman CCTV, penyidik Polres Manggarai Barat juga telah memeriksa 4 orang saksi, termasuk saksi korban guna melengkapi berkas penyidikan. Polisi hingga kini masih berkoordinasi untuk memanggil Beni Kaharman untuk menjalani pemeriksaan sebagai terlapor. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah waktunya makan siang. Menu apa yang Anda santap siang ini? Setelah jeda, kami akan ajak Anda sejenak ke Banjarmasin karena di sana ada sebuah kuliner khas Banjar yang unik, namanya mie habang. Apa sih keistimewaannya? Kami hadirkan informasinya setelah jeda. Punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius kamu harus coba. Dari Wings Food. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah Indomie dan sambal pedas sedap.
Indomie goreng rasa ayam pop. Rempah pedesnya Pop Marco Pop. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Ma, lihat. Hei, harusnya bagi-bagi dong. Oke. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Wah, pakai pipa power juga ya? Tentu, pipa power kuat, elastis, dan tanpa timbal. Lihat, pipa tidak pecah meskipun sudah terlindas truk. Tetap kuat. Kini, sudah banyak yang beralih ke pipa power. Pipa power, pipa kuat tanpa timbal. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak. Gue punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius, kamu harus coba. Dari Wings Food. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome camera, long lasting battery. Ooh. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery. Awesome is for everyone. Sudah waktunya makan siang. Menu apa yang Anda santap siang ini? Kami akan ajak Anda sejenak ke Banjarmasin, dan di sana ada sebuah kuliner khas Banjar yang unik. Dan mesti Anda coba jika berkunjung ke sana. Namanya mie habang. Apa sih keistimewaannya? Berikut liputannya. Keberadaan mie habang tidak terlepas dari kesukaan warga Banjar yang menyukai kuliner bernuansa warna merah. Menariknya, mie habang ini bisa diolah sesuai selera. Mulai dari campuran mie ayam, mie yamin, ataupun dimasak sendiri di rumah. Hingga saat ini mie habang di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih tetap lestari sebagai menu andalan. Kondisi ini tentu membuat pengusaha mie habang yang ada di Jalan Rantauan Darat Pekauman Banjarmasin masih bertahan sejak tahun 1985 silam. Usaha turun-temurun dari keluarga Tionghoa ini bahkan mampu memproduksi sebanyak 400 kg per harinya. Orang bertanya-tanya kenapa jadi Banjarmasin itu suka makan mie habang. Sebenarnya itu mereka suka makan saus. Nah, untuk meringani saus, maka mereka minta warna kehabang-habangan, lalu disebut mie habang. Atau merah. Nah, sampai sekian tahun
Jadi kebudayaan, orang bola mie goreng, mie bancir, ciri khas Banjar. Menariknya dalam proses pembuatan mie habang ini menggunakan alat tradisional dengan memakai kayu yang ditekan secara berulang, layaknya main jungkat-jungkit untuk memipihkan adonan mie. Setelah itu, mie kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling untuk mencetak rapi lembaran adonan. Sementara adonan mie yang sudah menjadi lembaran ini kemudian dipotong lagi menggunakan mesin. Mie yang sudah tipis panjang ini tinggal dikukus dengan menggunakan alat tradisional lewat bahan bakar berupa potongan kayu yang dianggap memengaruhi rasa dan lebih hemat ongkos produksi. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi tadi sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Kompas Siang hari ini. Kami selalu ingatkan saudara, meski situasi pandemi ini terus membaik, tetaplah waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Radi Saputro. Dan saya Niluh Puspa, terima kasih dan selamat menyaksikan program kami lainnya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Siang yang didukung oleh jadilah saksi sang juara kebanggaan Indonesia, Daud Yordan, mempertahankan gelarnya dari mantan juara dunia WBO Anya Uto. Segera di bulan Juli, live di Kompas TV. Klik pekan ini, alat budidaya serangga untuk menu makanan, implan elektrik di tulang belakang untuk orang lumpuh, dan drone sipil bisa dikendalikan dari jarak ratusan kilometer. Teknologi implan elektrik di tulang belakang bisa membantu orang yang lumpuh untuk dapat berdiri dan berjalan kembali. Alatnya juga bisa digunakan sebagai semacam terapi agar tubuh bisa bergerak tanpa alat bantu. Ready, set, go. Here we are. David MZ semula tidak bisa berjalan. Dia lumpuh saat berusia 22 tahun dan tidak bisa memiliki keturunan akibat kecelakaan 12 tahun lalu. David lalu mendapat implan elektrik di tulang belakangnya pada tahun 2017. Dia bisa bergerak saat alat implan elektriknya dinyalakan. Tapi saat alatnya mati, David sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Terapi fisik membuat kesehatan David terus membaik. Dia juga sudah bisa mulai berkeluarga. Yeah, way faster. So David, how's it going? It's great. It's a good feeling, especially walking with my daughter. She with her walker, I'm with mine. Nice. Kondisi fisik David makin membaik. Kini, dia sudah bisa memakai kakinya untuk bermain selancar memakai parasut alias kitesurfing. Alat implan elektrik di tulang belakang belum bisa dipakai untuk semua kondisi, tapi tetap bisa sangat bermanfaat bagi orang luar.